Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan tentang kolaborasi dalam masyarakat digital. Pada video sebelumnya, sudah dijelaskan mengenai pengertian kolaborasi dan jenis-jenis kolaborasi. Selanjutnya, yaitu tentang teknologi pendukung kolaborasi. Untuk keperluan kolaborasi di era teknologi digital saat ini, banyak perangkat lunak atau platform yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan kolaborasi. Beberapa teknologi yang tersedia saat ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada aplikasi rapat online, yaitu perangkat yang digunakan untuk melakukan konferensi melalui jaringan internet. Perangkat jenis ini memungkinkan pengguna untuk melakukan rapat dengan anggota tim, baik dari organisasi internal maupun eksternal. Aplikasi ini membuat batasan jarak dan zona waktu dari tim tidak menjadi masalah lagi. Aplikasi rapat online pada umumnya dapat dijalankan dari berbagai perangkat, termasuk perangkat komputer personal, mobile, ataupun berbasis web yang diakses melalui browser. Selain itu, aplikasi rapat online juga perlu memiliki sistem keamanan yang baik, sehingga kerahasiaan dan privasi dari pengguna dapat tetap terjaga. Beberapa contoh perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai aplikasi rapat online diantaranya GoToMeeting, Skype, Google Meet, Zoom, Webex, dan lain-lain. Yang kedua, aplikasi pengirim pesan. Ketika bekerja dalam tim, seringkali kolaborasi anggota tim harus dilakukan dengan komunikasi melalui pesan singkat. Pesan tersebut dapat dikirim ke personal, kelompok tertentu, ataupun seluruh anggota tim. Oleh karena itu, dibutuhkan perangkat yang dapat mengakomodasi kebutuhan pengiriman pesan singkat. Saat ini, ada banyak aplikasi pengirim pesan yang dapat digunakan, baik dari perangkat komputer personal maupun dari perangkat mobile. Beberapa aplikasi dilengkapi dengan fitur Artificial Intelligence. Fitur AI memungkinkan pengguna melakukan pencarian di history yang tidak terbatas. Fitur ini juga memiliki kemampuan untuk memperkirakan jawaban pengguna, sehingga akan mengurangi waktu yang digunakan untuk mengetik pesan. Beberapa aplikasi pengiriman pesan yang umum digunakan diantaranya ada Line, Canti, Slack, WhatsApp, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengelola email. Aplikasi pengelola email adalah aplikasi yang digunakan untuk menerima, membaca, mengirimkan, dan mengelola email. Meskipun berbagai aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan layanan email yang sudah ada, penggunaan aplikasi akan memberikan kemudahan dan fitur-fitur tambahan. Beberapa aplikasi pengelolaan email memungkinkan pengguna untuk menerima, membaca, dan mengelola email dari beberapa alamat email yang berbeda. Selain itu, juga tersedia fitur untuk integrasi dengan aplikasi pengiriman pesan singkat. Fitur-fitur ini akan memudahkan pengguna dan berkomunikasi dengan anggota tim kolaborasi lainnya. Aplikasi pengelolaan email yang dikenalkan dan digunakan secara luas diantaranya Mailbird, Hayri, Opera Mail, Google Mail, Mozilla Thunderbird, dan Microsoft Outlook. Yang keempat, perangkat lunak untuk desain. Ketika bekerja dengan proyek, kita perlu berkolaborasi dengan kolega dalam satu tim ataupun dengan klien yang menjadi pelanggan kita. Desain yang dikerjakan seringkali memerlukan masukan atau saran, baik dari rekan kerja maupun pelanggan. Untuk memudahkan pengerjaan proyek desain yang bersifat kolaborasi seperti ini, kita memerlukan perangkat lunak yang dapat mengakomodasi kolaborasi kerja. Beberapa aplikasi yang dapat digunakan diantaranya InVision, Mural, Concept Inbox, Sketch, ViewFlux, Zeppelin Preview, Redpen, Go Visually, Logo Maker, dan Fluid UI. Yang kelima ada perangkat lunak dokumentasi. Ketika kita bekerja dalam tim, terkadang kita dituntut untuk membuat dokumen yang dikerjakan secara bersama. Sebagai contoh, sebagai pelajar, mungkin kamu pernah ditugaskan untuk membuat laporan praktikum, misalnya pada pelajaran IPA, yang harus dikerjakan secara berkelompok. Pada kasus ini, anggota tim akan bekerja menyelesaikan bagian-bagian tertentu, kemudian menggabungkannya menjadi laporan akhir. Saat ini, ada banyak perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat dokumen dengan cara kolaborasi. Beberapa aplikasi diantaranya Google Docs,
Office Online, Etherpad, dan Zoho. Aplikasi tersebut pada umumnya dilengkapi dengan kemampuan untuk mengedit dokumen secara real-time, sharing dokumen, dan fitur untuk bekerja secara kolaborasi. Selanjutnya yang keenam, berbagi file. Ketika bekerja dengan tim, seringkali kita harus berbagi file yang diperlukan oleh anggota tim untuk melakukan pekerjaannya. Saat ini ada banyak layanan yang tersedia untuk berbagi file, di antaranya Google Drive, Dropbox, OneDrive, Hightale, Mediafire, dan Sugar Science. Beberapa layanan dilengkapi dengan fitur sinkronisasi online. Artinya, setiap perubahan yang dilakukan di komputermu akan diikuti oleh perubahan dari dokumen yang disimpan di tempat penyimpanan tersebut. Jika kamu menggunakan Google Mail atau Gmail, secara otomatis kamu dapat menggunakan layanan Google Drive. Selanjutnya, yang ketujuh, perangkat lunak untuk manajemen proyek. Ketika kita bekerja secara kolaborasi dalam tim dengan anggota tim yang tersebar di berbagai penjuru dunia, ada baiknya pimpinan proyek dapat mengetahui perkembangan setiap pekerjaan yang dilakukan dan apa yang sedang dikerjakan oleh setiap anggota tim. Oleh karena itu, perlu aplikasi yang dapat mengelola pekerjaan-pekerjaan yang dan anggota tim yang terlibat dalamnya. Dengan demikian, manajemen pekerjaan dalam proyek dapat dilakukan dengan baik dan proyek dapat diselesaikan tepat waktunya dengan biaya yang sesuai dengan direncanakan. Contoh aplikasi tersebut diantaranya Asana, Podio, Trello, Basecamp, Workhub, Break, Liquid Planner, Workflow Max, dan Zoho Projects. Kemudian yang kedelapan adalah software tools. Saat ini banyak pengembangan perangkat lunak atau software yang bersifat open source yang dikerjakan secara kolaborasi oleh para pengembang atau developer dari berbagai belahan dunia. Oleh karena itu, para pengembang tersebut perlu membagikan apa yang sudah dikerjakan untuk diteruskan oleh pengembang yang lain. Hal yang sama juga terjadi jika kita sedang mengerjakan proyek pengembangan software secara kolaborasi dengan anggota tim lain yang berada di tempat lain. Kita akan memerlukan tempat untuk membagikan aplikasi yang sudah dikerjakan untuk diteruskan anggota tim yang lain. Beberapa aplikasi yang digunakan diantaranya ada GitHub, Bitbucket, CodePen, UserSnap, GitLab, Workbench, dan Filestics. Beberapa fitur yang umum dimiliki oleh layanan ini adalah fitur untuk mencari bug dan sistem untuk mengontrol versi dari setiap perangkat lunak yang ditempatkan. Silahkan dikerjakan evaluasi part 2 ini, dikerjakan di buku tulis, kemudian diupload di Google Classroom masing-masing kelas. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.